Baiklah, kita lanjutkan pembahasan soal untuk soal nomor 31 sampai dengan nomor 50. Bagian pertama, bacalah kutipan cerita di bawah ini. Pertanyaan, amanat yang terdapat pada kutipan cerita tersebut adalah: jangan melanggar hak orang lain. Jangan membedakan ras dalam memilih teman. Dalam berteman diperlukan seleksi ketat. D. Sesama teman harus saling menolong. Secara umum, pengertian amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui sebuah karya. Amanat merupakan sebuah kata yang memiliki arti pesan, nasihat, atau keterangan. Di dalam cerita, amanat berarti nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Amanat ini bersifat positif, di mana semua isinya berkaitan dengan pesan-pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui amanat yang terdapat pada suatu karya, kita harus mengetahui apa yang menjadi cirinya. Mengacu pada pengertian amanat, ciri-ciri amanat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan moral biasanya disampaikan pada bagian akhir cerita. Yang kedua, amanat dapat diketahui secara jelas atau secara eksplisit dalam bentuk seruan, nasihat, peringatan, saran, anjuran, maupun larangan yang berhubungan dengan tema utama suatu cerita. Amanat dapat disampaikan secara langsung maupun secara tersirat melalui karakter tokoh atau penokohan dalam suatu cerita. Ketiga, amanat dapat disampaikan secara langsung maupun secara tersirat melalui karakter tokoh atau penokohan dalam suatu cerita. Keempat, pesan moral yang disampaikan oleh pengarang bertujuan agar audiens mau melakukan sesuatu dengan amanat di dalam cerita. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat memastikan bahwa kalimat-kalimat pilihan ini merupakan kalimat amanat, kecuali kalimat C yang berbunyi, dalam berteman diperlukan seleksi ketat. Ini merupakan pesan yang tidak memiliki nilai moral. Sedangkan diketahui bahwa mestinya pesan itu haruslah yang memiliki nilai moral. Sehingga kemungkinan jawaban ada pada A atau B atau D. Berdasarkan teks tersebut di atas, dapat ditentukan bahwa amanat terdapat pada jawaban B, yaitu jangan membedakan ras dalam memilih teman. Hal ini dapat dilihat pada kalimat kedua, di antaranya terdapat pada kata keturunan non-pribumi. Soal nomor 32, bacalah kutipan cerpen berikut. Latar pada cerita tersebut adalah di teras masjid, di depan masjid, atau di dalam masjid, atau di samping masjid. Latar dalam cerita pendek adalah informasi yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Latar tempat merupakan jawaban atas pertanyaan di mana peristiwa terjadi. Latar waktu merupakan jawaban atas pertanyaan kapan peristiwa terjadi. Sedangkan suasana berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dan dalam situasi apa suatu peristiwa terjadi. Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa latar kutipan cerpen tersebut terdapat di teras masjid. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Ini terbukti pada kalimat pertama. Orang-orang masih duduk berkumpul di teras masjid. Soal nomor 33. Bacalah kutipan cerpen berikut. Kalimat yang membuktikan latar waktu ditunjukkan pada kalimat nomor 1 atau 3 atau 5 atau 7. Kita perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama, tampil setia menyusun jalan setapak yang terasa kian melangkah, kian panjang saja kelihatannya. Tidak terdapat hal yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut memiliki latar waktu. Kemudian kalimat ketiga, dalam benaknya ia bertekad akan menyerah. Ia ingin ke sekolah. Kalimat ketiga ini tidak menunjukkan memiliki latar waktu. Yang kelima, untuk orang tuanya dan negara tercinta. Maka jawabannya adalah kalimat ketujuh. Ia tak mau menyalahkan ayahnya yang pergi membawa uang sekolah atau teriknya matahari hari ini. Ada petunjuk bahwa
Kalimat terakhir atau kalimat ketujuh ini merupakan bukti bahwa adanya latar waktu. Selanjutnya soal nomor 34. Bacalah kutipan cerpen berikut. Nomor 34 ini berkaitan dengan majas. Ada majas simile, majas metafora, majas personifikasi, dan majas repetisi. Majas simile adalah majas perumpamaan. Kata yang biasa digunakan dalam majas ini seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Yang kedua, majas metafora digunakan untuk membantu penulis menggambarkan hal-hal dengan jelas dengan cara mengkomparasikan suatu hal dengan hal lainnya yang memiliki ciri-ciri dan sifat yang sama. Selanjutnya, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mengibaratkan sifat manusia ke dalam benda-benda atau makhluk di luar manusia. Artinya, membuat seolah-olah benda mati seakan memiliki sifat bernyawa atau hidup. Berikutnya, tentang gaya bahasa repetisi. Gaya bahasa repetisi merupakan perulangan kata. Kata-kata terdapat pada lirik lagu terdapat pengulangan yang sering terjadi, baik perulangan anafora maupun perulangan-perulangan yang lainnya. Dengan demikian, jawaban nomor 34 ini adalah personifikasi. Terlihat pada kalimat pertama, Gunung Beser akan marah kalau dibuka. Seakan-akan Gunung Beser ini diibaratkan sebagai manusia yang bisa marah. Selanjutnya soal nomor 35. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dan kota itu merencanakan untuk membuka sebagian Gunung Beser untuk perluasan lahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Banyak penduduk yang tidak setuju, akan tetapi tidak sedikit yang mendukungnya. Penulisan kata yang tidak tepat dalam kutipan cerpen di atas adalah A. Antar penduduk Gunung Beser, kemudian B. Perselisihan pabrik, C. Gunung Beser dan merencanakan, D. Perluasan lahan pabrik. Penjelasan tentang soal ini adalah sebagai berikut. Kata antar merupakan bentuk terikat yang harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Oleh karena itu, penulisan antar ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selain kata antar, bentuk terikat lainnya yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya adalah dalam kata adikuasa, anti dalam kata anti karat, dwi dalam kata dwi warna, multi dalam kata multiguna, nara dalam kata narasumber, non dalam kata non formal, kemudian infra dalam kata infrastruktur, ekstra dalam kata ekstrakurikuler, manca dalam kata mancanegara, pari dalam kata pariwisata, pasca dalam kata pasca panen, pra dalam kata prasejarah, dan lain-lain. Tentang kata Gunung Beser, aturannya sebagai berikut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Penjelasan tentang penulisan seperti ini dapat disimak pada video saya yang lalu. Berdasarkan uraian tersebut, jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, antar penduduk yang mestinya dirangkaikan, dan Gunung Beser yang mestinya huruf G pada kata gunung dan B pada kata beser ditulis dengan huruf kapital. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.